Halo, perkenalkan nama saya Husnul Hatimah dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, di video ini saya akan mempraktikkan micro teaching yang merupakan tugas dari mata kuliah pembelajaran mikro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua hari ini dan seterusnya tetap dalam kondisi sehat dan tentunya tetap semangat dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Dan jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan ya dimanapun dan kapanpun. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Namun, mengingat kondisi yang kurang baik, kita tidak dapat melaksanakan pembelajaran yang konvensional seperti pembelajaran pada umumnya. Tetapi kita tidak perlu khawatir karena banyak cara yang bisa kita lakukan untuk melaksanakan kewajiban kita ini, baik itu sebagai pengajar maupun pelajar. Salah satunya kita bisa melakukan pembelajaran melalui daring seperti yang sedang kita lakukan hari ini. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan mempelajari tentang konstruksi jalan raya. Tapi sebelum kita memulai, baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar pembelajaran yang kita lakukan pada kali ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pertama-tama untuk perihal absensinya, karena keadaan kegiatan pembelajaran kita belum normal kembali, jadi silahkan kalian lakukan absensi di kolom komentar di bawah ini dengan format nama kalian kemudian nomor induk siswa. Untuk absensinya sendiri hanya berlaku 1 kali 24 jam setelah video ini diupload ya. Saya ingatkan, setelah lebih dari 1 kali 24 jam, bagi yang tidak mengikuti absensi, saya anggap tidak mengikuti pelajaran pada kali ini. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya akan memaparkan terlebih dahulu kompetensi dasar materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kompetensi dasar 3.2, memahami bagian-bagian dalam konstruksi jalan. Dan juga ada beberapa indikator pencapaian kompetensi yang perlu kalian ketahui, yaitu pertama, menjelaskan pengertian konstruksi jalan raya, menyebutkan jenis-jenis konstruksi jalan raya, serta memahami teknik pelaksanaan pekerjaan jalan. Selain itu juga ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, kalian bisa melihatnya di atas. Oke, baiklah. Kita akan memulai pelajaran dengan materi pertama, yaitu pengertian konstruksi jalan raya. Pasti kalian pernah mendengar kata jalan raya kan? Pasti sudah tidak asing lagi bagi pendengaran kalian. Nah, baik, saya akan menjelaskan. Jadi, konstruksi jalan raya adalah suatu konstruksi plat elastis yang berlapis-lapis dan terletak di atas tanah dasar. Konstruksi jalan raya bertujuan untuk membangun sarana dan prasarana sebagai salah satu penyedia akses transportasi berupa barang maupun jasa yang menghubungkan antar wilayah di mana masyarakat mempunyai hak untuk menggunakannya serta dalam penggunaannya diatur oleh hukum yang berlaku. Jadi konstruksi jalan raya ini sebagai salah satu kegiatan pembangunan moda transportasi darat yang mempunyai peranan penting dalam sebuah komponen pembangunan di dalam sektor wilayah ataupun regional yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi sehingga menjadi salah satu unsur pengembang dari potensi-potensi sumber daya baik yang belum ada ataupun yang sudah ada agar lebih berdaya guna. Oke, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis konstruksi jalan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 macam konstruksi jalan. Yang pertama ada jalan beton. Konstruksi pada jalan beton biasa disebut dengan perkerasan kaku, di mana komposisinya terdiri dari plat atau slab, beton semen sebagai lapis pondasi, dan lapis pondasi bawah di atas tanah dasar.
Plat beton biasanya disebut sebagai lapis pondasi karena dimungkinkan masih adanya lapisan aspal beton di atasnya yang berfungsi sebagai lapis permukaan. Konstruksi jalan beton ini tergolong kuat sebab memiliki modulus elastisitas yang tinggi. Dalam ilmu teknik sipil, modulus elastisitas merupakan angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastasi ketika gaya tersebut diterapkan pada benda. Selanjutnya ada perkerasan jalan yang merupakan perkerasan jalan yang menggunakan beton lumayan jarang dilakukan kecuali untuk jalan tol maupun jalan tertentu saja. Karenanya untuk melakukan perkerasan jalan beton ini memerlukan biaya yang tak bisa dibilang murah. Nah, meskipun harganya terbilang mahal, tapi terdapat beberapa keunggulan perkerasan jalan beton. Di antaranya itu memiliki daya tahan yang tinggi, elastisitasnya yang tinggi, murah dalam pemeliharaan, serta materialnya mudah ditemukan. Tapi beton juga memiliki kekurangan. Selain harganya yang mahal, dia juga itu memiliki kualitas jalan yang tergantung pada prosesnya, dan beton juga dapat menaikkan ketinggian elevasi jalan. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu jalan aspal. Kata jalan aspal pasti sudah sangat sering kita dengarkan, bahkan kalian pasti pernah menginjaknya. Oke, baiklah saya jelaskan. Jadi, jalan aspal atau biasa disebut dengan hot mix merupakan konstruksi jalan yang menggunakan bahan pengikat aspal panas. Biasanya campuran aspal panas didatangkan impor, misalnya Shell dan ESSO 2000. Nah, cairan aspal ini sedikit mahal, bisa menghabiskan biaya 60% dari total biaya hot mix. Selanjutnya ada kelebihan dari jalan aspal. Dia itu mempunyai biaya awal pembangunan relatif lebih murah dibandingkan dengan konstruksi beton dan paving. Jalannya lebih halus, mulus, dan tidak bergelombang sehingga enak dalam berkendara. Warna hitam aspal mempengaruhi psikologi pengendara menjadi lebih teduh dan nyaman. Untuk penggunaan pada jalan dengan lalu lintas kendaraan ringan, jalan aspal ini lebih murah dibanding dengan konstruksi jalan beton. Untuk proses perawatannya lebih mudah karena tinggal mengganti pada area jalan aspal yang rusak saja dengan cara menggali dan mengganti dengan yang baru pada area jalan yang rusak. Direkomendasikan untuk jalan yang tanah dasarnya sudah matap, didukung sistem drainase jalan yang sudah tertata dengan baik. Tapi ada juga kekurangan jalan aspal, yaitu tidak tahan terhadap genangan air sehingga memerlukan saluran drainase yang baik untuk proses pengeringan jalan aspal pasca hujan atau banjir. Dan pada struktur tanah yang buruk harus dilakukan perbaikan tanah terlebih dahulu sebelum ditumpangi oleh konstruksi jalan aspal. Selanjutnya kita masuk pada konstruksi jalan yang ketiga, yaitu jalan paving block. Nah, bagi yang tinggal di perumahan pasti sudah sangat akrab dengan paving block. Nah, jalan ini juga biasa disebut dengan blok beton, terbuat dari campuran pasir dan semen lalu ditambah dengan atau tidak campuran lain seperti abu bata dan lainnya. Berdasarkan acuan pembuatan paving block memiliki komposisi bahan bangunan yang terbuat dari campuran semen Portland atau bahan perekat lain. Jalan yang menggunakan paving block biasanya memiliki warna-warna dan bentuk yang menarik. Ada yang berbentuk segi empat dan ada juga yang segi banyak. Bisa kalian lihat contoh gambarnya di atas yang sudah saya siapkan, atau untuk lebih lengkapnya lagi bisa kalian searching di Google ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada teknik pelaksanaan pekerjaan jalan. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa-apa yang harus dilakukan sebelum melaksanakan pekerjaan jalan. Yang pertama itu ada pekerjaan pembersihan. Nah, lahan yang ditentukan untuk pembangunan jalan tentu memiliki beragam kondisi. Ada yang hanya ditumbuhi rumput saja, tetapi banyak pula yang dipadati semak belukar dan pepohonan. Untuk itulah pekerjaan pembersihan harus dilakukan.
Pekerjaan pembersihan meliputi penebangan pepohonan, pembersihan semak belukar, dan menggali akar-akar tanaman supaya tidak tumbuh kembali. Nah, yang kedua ada pekerjaan tanam. Sesudah tahapan pembersihan selesai dilakukan, selanjutnya perlu dilakukan pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah terdiri dari penggalian drainase dan pegurugan pada tempat-tempat yang membutuhkan uruk atau timbunan. Pekerjaan tanah ini bertujuan untuk membentuk badan jalan. Untuk mendapatkan penimbunan yang berkualitas baik, perlu diperhatikan supaya semua tanah benar-benar dipadatkan. Sebaiknya penimbunan dilakukan lapisan demi lapisan dengan ketebalan 15 cm. Lapisan demi lapisan harus dipadatkan terlebih dahulu sebelum ditambahkan dengan lapisan berikutnya. Oke, next ada pekerjaan drainase. Nah, drainase di jalan raya memegang peranan penting untuk menjaga daya tahan jalan, sebab air bisa merusak jalan dengan cara menyapu permukaan jalan atau yang disebut dengan erosi, dan mengurangi daya dukung badan jalan. Karena itulah sangat penting membangun sistem drainase yang baik. Oke, baiklah, untuk lebih lengkapnya kita akan membahas pada langkah-langkah pengerjaan jalan. Yang pertama ada pekerjaan pemetaan dan pengukuran badan jalan. Tahapan pekerjaan ini dilakukan supaya badan jalan sesuai dengan ukuran dan menjadi patokan anggaran pengerjaan jalan aspal. Yang kedua ada pembersihan badan jalan dari pohon dan sampah atau tahap pekerjaan clearing and grubbing. Sebelum jalan dibangun, lahan perlu dibersihkan dahulu dari sampah dan pepohonannya supaya mempermudah pekerjaan pada tahap selanjutnya. Untuk membersihkan lahan dan menggali maupun menguruk tanah dapat menggunakan alat berat yaitu ekskavator. Selanjutnya ada pembentukan badan jalan atau pekerjaan stripping. Pekerjaan stripping ini dilakukan supaya bentuk badan jalan tinggi dan belokannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Selanjutnya ada pekerjaan pemadatan tanah atau subgrade. Sebelum dihampar pondasi bawah, tanah harus dipadatkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk pemadatannya dapat menggunakan alat bulldozer dan vibrator roller. Selanjutnya ada pekerjaan pondasi bawah atau sub-base course. Selanjutnya, penghamparan material pondasi bawah berupa batu kali menggunakan alat transportasi dump truck. Setelah itu dapat diratakan dan dipadatkan dengan menggunakan alat tandem roller. Selanjutnya ada pekerjaan pondasi atas. Nah, penghamparan material pondasi bawah berupa macadam dan menggunakan dump truck dan diratakan lagi menggunakan tandem roller, dan sebelum dihampar lapisan atas atau ATB asphalt treated base membentukkan lem pengikat antara base course dan ATB yaitu primer coat, dan untuk membersihkan debu menggunakan air compressor. Selanjutnya ada pekerjaan lapisan atas ATB. Setelah dicor menggunakan prime coat, kemudian dilakukan pelapisan untuk menggunakan material aspal jenis ATB atau asphalt treated base, dan pelapisannya menggunakan mesin finisher lalu dipadatkan menggunakan mesin tandem roller. Dan sebelum itu dihampar lapisan permukaan perlu dicor tack coat atau lem perekat antara ATB dengan aspal hot mix, dan pembersihan debu dengan air kompresor. Nah, selanjutnya ada pekerjaan lapisan permukaan. Pekerjaan selanjutnya setelah dicor tack coat adalah penghamparan lapisan permukaan menggunakan aspal hot mix. Penghamparannya sama menggunakan mesin aspal finisher lalu dipadatkan menggunakan tandem roller. Nah, selanjutnya ada pekerjaan finishing. Untuk pekerjaan finishing dilakukan pemadatan dan perataan jalan dengan alat berat pneumatic roller. Dan yang terakhir ada pekerjaan marka jalan. Pengerjaan marka jalan merupakan tahapan terakhir dan jalan raya sudah jadi bagus dan berkualitas serta sudah siap digunakan. Nah, itu tadi materi mengenai konstruksi jalan raya. Jadi selanjutnya, saya telah menyiapkan link di kolom deskripsi berupa soal-soal yang harus kalian kerjakan mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi. Kalian dapat mengerjakan soal tersebut secara individu maupun berdiskusi dengan teman kalian atau dengan referensi yang kalian miliki. Untuk pengumpulannya, saya memberi kalian batas waktu 2 kali 24 jam
Dan untuk tempat pengumpulan tugasnya, kalian bisa mengumpulkannya melalui email yang sudah siapkan di kolom deskripsi. Oh iya, saya juga sudah menyiapkan link materi untuk pembelajaran berikutnya yang bisa kalian download di link deskripsi untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya. Yang pasti materi ini masih terkait ya dengan materi yang tadi, jadi saya harap kalian bisa memahami materi tersebut sebelum pertemuan selanjutnya. Atau kalian juga bisa searching di Google ya, supaya pengetahuan kalian bisa lebih bertambah. Baiklah, terima kasih atas semua waktunya hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.